Selamat malam pemirsa, bertemu kembali bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah pemirsa yang ada di rumah pasti berpikir bahwasanya yang namanya pengobatan ataupun bisa sembuh dari suatu penyakit itu hanya melalui kegiatan-kegiatan medis saja ataupun dengan obat-obatan. Tapi ternyata tidak hanya itu, ada berbagai macam alternatif penyembuhan terutama untuk menyembuhkan fobia ataupun kecemasan, yaitu dengan cara hipnoterapi dengan menggunakan sugesti-sugesti tertentu untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita supaya kita bisa move on dari permasalahan yang kita hadapi. That's why sekarang kita sudah bersama dengan Mas Rizal Surya Ardan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Farah. Iya, luar biasa. Nah, Mas Rizal ini merupakan praktisi hipnoterapi yang sudah berpraktik di Pekalongan dan juga sudah membantu pasien-pasiennya untuk bisa move on nih dari pengalaman-pengalaman buruk, fobia ataupun kecemasannya. Oke, langsung saja nih Mas Rizal, saya mau tanya-tanya. Karena hipnoterapi ini juga merupakan hal baru ya untuk saya. Saya taunya nih kalau di TV-TV yang dulu ada programnya Uya Kuya gitu ya, itu ada hipnoterapi, hipnotis gitu ya. Hipnotis, ya. Nah, pertanyaan pertama langsung aja ke situ, bedanya apa? Hipnoterapi yang betul-betul hipnoterapi dengan hipnotis yang ada di TV-TV seperti itu. Oke, jadi hipnotis dengan hipnoterapi itu sama sebenarnya. Cuman kalau hipnoterapi itu orientasinya lebih ke terapi untuk menerapi sebuah gangguan psikologis, trauma, tapi metodenya pakai dasar hipnosis. Jadi kita memasuki alam bawah sadar si klien buat merubah pola pikir atas gangguan kecemasan, fobia mungkin, terus beberapa gangguan psikologis sih lebih tepatnya. Lah, kalau hipnotis sendiri itu terutama kalau yang tadi Mbak Farah bilang seperti Uya Kuya atau di TV Romy Rafael dan segala macam, itu mereka memang menggunakan metode hipnotis itu untuk panggung, untuk entertainment. Jadi metodenya sama, cuman pengaplikasiannya untuk apa itu berbeda memang. Jadi bukan buat pengobatan kalau yang di TV-TV itu. Dan selama ini tuh banyak klien-klien saya yang sebenarnya mereka kepo istilahnya sama hipnoterapi dengan beberapa manfaat dan efek positifnya, tapi mereka tuh mungkin sudah terdistraksi dengan selama ini yang mereka lihat di TV. Jadi begitu mereka dihipnotis itu takutnya mereka bisa mengeluarkan semua unek-unek ya, aib-aibnya. Padahal sebenarnya alam bawah sadar manusia itu ketika seorang sedang dihipnotis atau sedang dilakukan terapi hipnosis itu seseorang masih bisa mengontrol alam bawah sadarnya. Jadi dia bisa ngeluarin apa yang harus dikeluarin, apa yang memang tidak ya. Kayak misal contoh untuk melakukan suatu hal hipnosis yang agak negatif ya, semisal kayak Mbak Farah jilbaban, terus saya hipnotis, saya bilang dengan saya memberikan sugesti Mbak Farah, terus Mbak Farah nanti buka jilbabnya, itu kan sudah melawan alam bawah sadar Mbak Farah kalau jilbab ini merupakan suatu prinsip. Kalau udah kayak gitu nggak bisa, karena itu udah maksudnya prinsip yang udah diprogram di alam bawah sadar Mbak Farah kayak gitu. Jadi di hipnoterapi ini cuman membuat rileks si pasien atau si klien supaya klien atau pasien ini ketika dalam keadaan dia rileks itu dia bisa mengakses apa sih yang menyebabkan dia mempunyai gangguan psikologis tertentu. Di saat itu kita bisa ngerti atau kita bisa mendiagnosis, menganalisis penyebab masalah yang menyebabkan dia seperti itu. Lah, setelah kita tahu penyebabnya, baru kita kasih beberapa terapi sugesti supaya bisa merubah alam bawah sadar si pasien atau klien tersebut.
kurang lebih seperti itu. Oke, menarik. Berarti ini sudah jelas ya, berbeda dengan hipnotis yang ada di televisi ataupun yang kalau kita ngomongin negatif ada istilahnya gundam gitu ya, Mas ya. Dan itu ternyata memang jauh sekali berbeda, dan ini bisa menjadi pengetahuan baru buat kita yang misalkan dulu kita berpikir bahwasanya takut dihipnotis nanti aib-aibnya keluar semua kayak gitu ya. Nanti saya melakukan hal-hal yang di luar kendali saya dan nanti jadinya malu kayak gitu. Nah, ini ternyata berbeda karena ternyata hipnoterapi ini terapis itu membantu pasiennya untuk mengetahui sebetulnya apa penyebab dari permasalahan sendiri ya. Dan nanti hipnoterapi itu akan membantu untuk bisa merubah dari diri sendiri supaya lebih mengena gitu ya Mas ya. Oke, menarik sekali. Dan yang kedua nih, saya penasaran juga cerita awal dari Mas Rizal sendiri dalam mempelajari ilmu hipnosis ini untuk kegiatan hipnoterapi ini, ceritanya seperti apa? Kalau dilihat dari cerita itu memang selepas lulus sekolah SMA itu saya dari dulu emang sudah tertarik sama hal yang berbau psikologi, hal yang berbau tentang kepribadian seseorang, perilaku, terus pola kenapa orang mempunyai, karena sebenarnya tuh setelah saya pelajari tiap orang tuh mempunyai pola, karena pola itu didasarkan dari program di alam bawah sadarnya. Makanya ada beberapa orang yang berkali-kali dia seperti melakukan kejadian yang seringnya berulang. Atau misal saya kasih contoh tuh kayak ada klien saya yang beberapa cerita itu tiap dia menjalani hubungan relationship dengan lawan jenis itu polanya mesti sama, sering ditinggalin, sering diputusin, sering diselingkuhin. Ternyata itu sebenarnya setelah saya analisis lewat metode hipnoterapi itu ada gangguan traumatik masa kecil. Nah, ternyata benar pola alam bawah sadar atau program di bawah sadar seorang itu mempengaruhi kepribadiannya sehari-hari, karena 88% seseorang kepribadiannya itu dipengaruhi sama pola alam bawah sadarnya, Mbak Farah. Iya, seperti itu. Oke, berarti emang diawali dengan ketertarikan Mas Rizal untuk mempelajari ilmu psikologi gitu ya. Betul. Lalu pertama kali akhirnya mengaplikasikan itu kepada pasien-pasien itu dimulai dari kapan? Kalau mulai beberapa pasien itu sebenarnya saya sih belum buka praktek secara formal memang, tapi beberapa teman-teman atau klien atau saudara itu setidaknya sudah pernah saya bantu dengan ilmu yang saya punya kayak gitu, dari teman-teman maupun saudara atau klien kerja itu beberapa saya bantu, dan ternyata ada perubahan positif. Meskipun tiap orang kan, jadi kalau ada yang tanya saya butuh berapa kali hipnoterapi buat nyembuhin gangguan psikologi saya nggak bisa mastiin kamu bisa 2 atau 3 kali, karena tiap masalah orang, tiap gangguan psikologis orang itu bergantung dengan kepribadian si orang itu tersebut, kayak gitu Mbak Farah. Oke, nah tadi kan Mas Rizal juga menjelaskan sudah ada beberapa, terutama dari rekan-rekan kerja begitu ya, dan keluarga yang mencoba. Nah, itu bisa diceritakan apa saja sih yang banyak dikeluhkan dari teman-teman Mas Rizal yang akhirnya meminta untuk dihipnoterapi itu? Kebanyakan ini kalau mungkin orang-orang dengan seusia saya yang udah mungkin berkeluarga, punya tanggungan sebagai tulang punggung, mungkin mereka tuh rata-rata banyak mengalami sindrom kecemasan, terus karena overthinking, dan paling sering lagi itu depresi. Karena sejatinya kalau orang depresi itu dia nggak ngakuin kalau dirinya depresi. Kalau ditanya juga, kamu depresi nggak? Ya nggak mungkin bakal jawab. Dan kalau dia sedikit udah mulai menyadari kalau dirinya depresi, itu kalau ditanya depresinya kenapa, itu nggak ngerti. Lah itu butuhnya hipnoterapi itu buat mengakses atau menganalisis kenapa dia bisa kena depresi itu
salah satunya lewat metode hipnoterapi itu. Oke, berarti kebanyakan memang masalah-masalah pribadi, terutama yang ada di keluarga, begitu ya. Betul. Entah itu disebabkan oleh masalah ekonomi bisa gitu Bisa, ya, keluarga dan lain sebagainya. Ada nggak nih yang masalahnya itu bener-bener romansa? Ada nggak? Ada sih. Oke. Sebenarnya mungkin banyak, mungkin yang tanya atau DM maupun lewat WA itu banyak yang chat teks lewat saya. Cuman mereka masih terdistraksi sama stigma hipnotis itu ya suatu ilmu yang Kan berkaitan dengan ilmu hitam, ilmu gaib gitu. Padahal ilmiah sekali. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Oke, baik. Oke, berarti ini juga bisa menjadi alternatif misalkan teman-teman yang memang punya masalah, baik itu masalah romansa, kita tidak bisa betul. Itu ya, gak bisa munafik dengan masalah itu karena juga terutama anak-anak muda nih kadang udah bagus banget gitu pet atau jalan hidupnya, tapi gara-gara ada masalah satu itu aja bisa jadi berubah semua gitu. Satu lagi Mbak Farah, saya pernah lihat beberapa film, terus beberapa bacaan artikel. Itu rata-rata bahkan riset di tempat penyandang orang yang mengalami gangguan jiwa, itu mayoritas rata-rata pasiennya itu dari genre laki-laki, dan mayoritas penyebab utamanya tuh romansa memang. Karena romansa ini sesuatu yang kompleks, itu nggak bisa dinilai subjektif pakai ilmu teori, karena itu berhubungan sama perasaan sih Mbak Farah. Iya, kompleks sekali. Oke, kalau kita berbicara juga mengenai proses hipnoterapi sendiri, kan tadi Mas Rizal juga bilang kalau tidak bisa sekali dua kali ataupun tidak bisa diukur berapa lama atau berapa kali sampai betul-betul sembuh. Nah, tapi kalau misalkan bisa digeneralkan nih, sebetulnya proses-prosesnya dari mulai awal pasien itu datang sampai akhirnya prosesnya itu dilakukan sampai akhirnya bisa sembuh itu seperti apa sih patternnya? Gini sih, beberapa pengalaman yang pernah saya lakuin buat terapi hipnotis dengan klien-klien saya itu rata-rata sebenarnya bukan bukan proses waktu terapinya, tapi pendekatan persuasif antara saya sebagai terapis dengan klien saya. Karena buat orang-orang yang klien-klien saya yang belum saya kenal sebelumnya, belum pernah bertemu sebelumnya, itu membutuhkan istilahnya kalau bahasa anak sekarang chemistry, tuh iya, itu di dalam ilmu saya harus menyamakan frekuensi antara saya sebagai terapis dan klien saya. Entah itu ngobrolnya lewat kesukaan si klien saya atau apapun yang menjadikan nanti si pasien saya ini sudah merasa nyaman dengan saya. Lah itu butuh waktu lamanya di situ sebenarnya. Oke, berarti nggak bisa ujuk-ujuk datang langsung 1, 2, 3 tidur gitu, nggak bisa ya. Jadi emang harus pertama ngobrol dulu nih. Misalkan saya mau di hipnoterapi gitu, saya ngobrol dulu sama Mas Rizal, permasalahannya apa dan lain sebagainya. Baru ketika sudah merasa ada satu frekuensi, baru bisa dilakukan treatment itu apa gimana? Oke. Lalu setelah treatment itu selesai dilakukan, apa nih yang harus dijaga ataupun apa yang harus dilakukan oleh pasien itu sendiri? Sebenarnya ada banyak faktor sih Mbak. Yang pertama, namanya pengobatan, entah itu pengobatan secara fisik, medis maupun semacam psikologi seperti ini tuh ada banyak faktor yang menunjang. Yang jelas pertama itu kemauan keras dari si pasien, kemauan keras pingin merubah. Karena kalau dia datang ke saya itu dia pingin merubah suatu pola perilakunya yang negatif misalnya, itu karena disuruh orang lain, istrinya atau pacarnya, itu nggak bisa, karena itu nggak berawal dari dirinya sendiri, seperti itu. Oke, berarti setelah dihipnotis itu di hipnoterapi kembali lagi ke kliennya itu sendiri, kemauannya gitu ya, dan betul-betul bisa menjaga apa yang sudah digali ketika di hipnoterapi itu terus ya. Terus sama ini juga sih Mbak Farah, dipengaruhi faktor lingkungan. Gimana dia waktu masa-masa transisi dari
pingin merubah perilakunya yang negatif menjadi yang positif, itu butuh support dari orang-orang yang benar-benar ngasih perhatian secara secara bagus lah ke kliennya. Oke, berarti selain tadi kemauan dari diri sendiri, tapi lingkungan itu tetap akan lebih membantu juga dan berpengaruh besar. Oke, saya makin penasaran banget nih soal hipnoterapi yang akan lebih dikulik lagi oleh Mas Rizal. Namun tetap bersama kami, sesaat lagi kita akan bahas lebih lanjut hanya di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai bersama Mas Rizal. Nah, kalau tadi kita sudah membahas banyak ya Mas ya mengenai apa itu hipnoterapi, bedanya apa, kemudian cara kerjanya secara singkat seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua orang itu bisa dihipnosis? Sebenarnya enggak juga sih, karena hipnotis itu atau hipnoterapi hanya bisa dilakuin dengan calon klien atau calon pasien yang masih bisa diajak berkomunikasi dua arah. Jadi kalau misal ini maaf kalau orang kehilangan akal kesehatannya, itu sudah bukan ranahnya, sudah bukan wewenangnya para terapis seperti saya, tapi sudah ke medis, ke dokter. Orang-orang yang delusional itu sudah bukan wilayah terapis lagi, memang dia harus sudah ke dokter kayak gitu. Terus kayak anak yang belum bisa diajak komunikasi kayak gitu, anak di bawah 2 tahun mungkin itu belum bisa, Mbak Farah, seperti itu. Oke, berarti memang tidak semua orang ya, tapi betul-betul orang yang masih punya kesadaran yang penuh. Iya, betul. Gitu ya. Semakin semakin orang ini memiliki IQ yang bagus, itu semakin lebih cepat lagi buat di terapi hipnotis. Kira-kira IQ saya berapa ya? Tenang, IQ saya nggak tinggi-tinggi amat, jadi kalau di jalan tiba-tiba ada yang ngegundam itu agak susah ya. Insya Allah ya. Ini saya kasih klarifikasi lagi. Gimana? Sebenarnya banyak yang bilang antara hipnotis, kalau yang di mall-mall atau di pasar orang kena hipnotis itu apa gitu, banyak yang tanya sama saya itu seperti itu. Sebenarnya kayak gini, mereka tuh punya metode sendiri, Mbak, metode pengalian. Mereka bekerja enggak sendiri, biasanya dengan banyak orang. Jadi semakin banyak orang itu semakin membuat distraksi pikiran calon korban ini. Jadi misal korban diiming-imingi, kamu dengan membeli voucher ini kamu nanti dapat 50.000 gitu. Awalnya memang diberi seperti itu karena waktu si calon korban ini mencoba membeli suatu hal yang ditawarkan oleh pelaku penipuan ini, dia beli misalnya 5.000 dapat 50.000, itu bener dikasih 50.000 bener. Setelah si korban mau, itu secara alam bawah sadarnya itu dia sudah ngebuka gitu, Mbak, karena secara tidak langsung otaknya akan dipengaruhi banyak hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon yang bikin orang senang, orang bahagia kayak gitu. Jadi semakin pingin lagi nih. Kalau pingin dapat 50.000 lagi, ibu harus beli lagi 10.000 kayak gitu. Misalnya seperti itu ya. Itu dari orang yang lagi berinteraksi dengan calon korban. Nah, beberapa timnya, regu para orang yang tukang tipu ini, sebenarnya dia menyamar sebagai orang lain, berada biasanya di samping-samping calon korban, semakin mendekati. Nah, orang-orang ini tugasnya biasanya ngasih support si calon korban ini supaya bisa melakukan pembelian yang kedua, ketiga kali seperti itu. Nah, setelah dia melakukan pembelian kedua, itu semakin merangsang dopaminnya, di hormon dopaminnya lebih banyak. Semakin banyak dopamin itu semakin
ada sifat adiksi. Jadi nagih kan, karena itu sifat fitrah manusia memang kayak gitu. Kalau sistemnya itu sudah dimakan sama si korban, itu membuat si penipu ini semakin leluasa lagi. Oke, berarti memang ternyata itu juga satu hal berbeda juga ya dengan teknik hipnoterapi, karena itu ternyata ada banyak kerjasama antara pihak-pihak lain. Dan lagi-lagi itu yang dipengaruhi juga ada lingkungan yang mempengaruhi yang sengaja disetting seperti itu ya. Oke, baik. Jadi be aware teman-teman, hati-hati. Jadi kita sekarang udah lebih tahu banget nih apa bedanya tentang hipnoterapi, apa bedanya tadi gundam sama hipnotis yang untuk entertainment yang ada di televisi ataupun media-media. Jadi sudah ada perbedaan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, oh hipnoterapi itu memang itu didesain untuk metode penyembuhan. Jadi sudah tidak usah takut lagi dan mencoba untuk membuka diri gitu ya. Kalau memang membutuhkan treatment hipnoterapi untuk bisa menyembuhkan luka masa lalu, fobia ataupun kecemasan yang lainnya seperti itu. Dan kalau bisa diceritakan juga nggak Mas, ketika Mas Rizal ini berhadapan dengan klien, pernah nggak mengalami kendala-kendala tertentu gitu? Kebanyakan kendalanya gini sih Mbak, sebenarnya kan kita membahas terutama saya jadi hipnotis ini banyak fungsinya. Ada yang memang buat terapi, atau yang buat hypnoselling atau hypnoslimming. Itu macam-macam hipnotis itu digunakan dari beberapa macam cabang. Cuman saya memang lebih tertarik di terapi ini karena sejatinya saya lebih suka sama hal yang berbau psikologis itu. Cuman yang bikin beberapa kendala saya dalam menghadapi beberapa klien saya itu ketika dia pengen mengerti keadaan dirinya, apa yang dialami dirinya, apa yang menyebabkan dia stres, trauma, fobia segala macam. Itu si klien ini agak susah buat cerita, agak susah buat menjelaskan kenapa dia bisa seperti itu. Penyebabnya macam-macam sih, karena kepribadian orang kan lain. Ada yang memang introvert, jadi dia memang lebih tertutup orangnya. Itu lebih susah seperti kayak orang-orang seperti itu lebih susah Mbak Farah. Buat orang ekstrovert pun ya sama juga, mungkin karena si klien ini baru pertama kali bertemu dengan saya. Jadi mungkin ada trauma tertentu ketika dia cerita masalahnya. Itu bukannya dia mendapat solusi, malah mendapat punishment, malah mendapat judgment, atau bahkan yang lebih parahnya, apa yang dia curhatin ke temennya malah disebarin lagi ke orang-orang lain. Itu yang buat trauma. Biasanya seperti itu. Jadi buat mengetahui kamu datang ke tempat saya ada masalah apa, itu susahnya di situ. Kalau dia udah ngomong saya depresi karena mau ujian misal, itu jelas Mbak. Saya stres karena saya habis diputus sama pacar saya, itu jelas. Tapi kalau orang datang dia bingung ngatain, itu yang jadi kendala. Tapi sebenarnya semakin susah klien saya buat menjelasin apa yang jadi penyebab dia sampai depresi atau datang ke saya, itu justru semakin menjadi tantangan sih sebenarnya buat saya. Karena menambah ini juga ya, jam terbang saya juga nantinya. Iya, seperti itu Mbak. Oke, berarti tantangannya adalah ketika pasien itu betul-betul tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya dia. Betul. Dan dia datang untuk dihipnoterapi, berarti memang itu kendalanya karena pasiennya aja nggak tahu begitu ya. Iya. Makanya baik-baik. Dan kalau misalkan sudah dihipnoterapi dan mungkin sudah ada progres, kemungkinannya untuk pasien itu kembali seperti awal lagi, ataupun akhirnya misalkan ya awalnya fobia dengan durian gitu ya, terus di hipnoterapi terus akhirnya nggak fobia lagi, tapi suatu ketika ada momen di mana dia berhadapan dengan durian tiba-tiba kembali lagi, itu bisa nggak seperti itu Mas? Bisa. Ini tuh jadi ada dua metode di ilmu saya. Itu ada yang untuk mengatasi fobia atau trauma tertentu, ada yang dalam tempo dekat. Maksudnya tuh cuman dibuat saat ini saja.
Tapi kalau memang butuh yang long lasting supaya permanen itu programnya, itu saya harus nganalisis apa yang jadiin jadi istilah kayak penyebabnya apa, kenapa dia bisa fobia atau trauma. Lah di situ nanti saya ubah itu penyebabnya apa, nanti saya sugesti supaya penyebabnya itu diganti dengan suatu sugesti yang lain itu. Tapi itu pasti lebih membutuhkan banyak waktu lagi atau Iya, gimana? kalau yang permanen memang butuh beberapa waktu. Oke, dan pastinya juga kontinuitas dari klien itu sendiri untuk Iya, mau betul. melakukan treatment hipnoterapi ya. Karena beberapa kali orang yang datang untuk menyembuhin sesuatu luka batin mungkin ya, kalau si pasien ini sebenarnya nggak konsisten atau kemauannya tuh nggak keras banget, itu gampang kedistraksi Mbak, gampang berubah lagi. Iya, karena untuk merubah suatu kebiasaan itu sebenarnya ada teorinya. Paling cepat itu 14 hari seorang itu harus melakukan kebiasaan yang sama berulang-ulang setiap harinya tanpa putus. Itu selama 14 hari. Setelah 14 hari berubah, dilanjutin lagi sampai 7 hari, jadi total sampai 21 hari kayak gitu. Itu tanpa putus. Kalau sehari saja sudah ngelakuin kebiasaan yang bagus, perubahan kebiasaan itu ngulang lagi dari awal kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang semuanya itu ada perhitungannya masing-masing. Ya, betul. Baik itu ketika sembuh itu juga ada kontribusi dari kliennya itu sendiri, mau sembuh atau tidak begitu ya. Dan tadi itu ya, lingkungan yang harus dijaga. Betul, iya. Sugesti-sugesti yang dimasukkan ke dalam diri sendiri itu juga harus dijaga. Jadi ternyata pengertian lain yang perlu kita pahami bahwasanya hipnoterapi itu juga bukan sebuah jalan pintas ya. Iya. Bukan sebuah jalan pintas, tapi itu alternatif yang memang kalau memang kita mau jalani, kita harus totalitas juga di dalamnya ya. Harus continue sampai betul-betul kita bisa move on istilahnya dari penyakit ataupun dari masalah yang kita hadapi. Sekali, Mbak Farah. Begitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal memilih terapis nih, Mas Rizal, kan ada banyak ya. Tadi Mas Rizal juga mention ada hipnoterapi untuk slim dan lain sebagainya. Nah, apakah harus ada kekhususan tertentu, misalkan orang dengan berat badan yang tidak ideal ingin bisa diet, terus dia melakukan diet dengan hipnoterapi dengan menggunakan ataupun bersama dengan hipnoterapi yang khusus begitu, apakah semua hipnoterapi itu bisa mengatasi permasalahan? Sebenarnya analoginya sama kayak dokter ya Mbak. Dokter umum dia ngerti, cuman untuk lebih konkret dan detailnya itu memang butuh dokter spesialis kayak gitu. Oke, jadi misalkan Mas Rizal ini kan berarti bisa, kalau bisa dibilang dokter umum gitu ya, misalkan ya. Tapi kalau misalkan ternyata permasalahannya lebih spesifik begitu, nanti mungkin bisa disarankan ke terapis yang lebih spesifik lagi dalam menghadapi masalah itu ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau kita tanya-tanya juga nih, ada nggak sih efek sampingnya gitu dari hipnoterapi, atau efek sampingnya itu tergantung dengan orangnya sendiri atau kliennya sendiri? Kayak gini, saya mau cerita sedikit pengalaman ya Mbak Farah. Kalau secara teori, secara analisis yang pernah saya baca dari cerita dari mentor-mentor saya itu, hipnoterapi ini cenderung terapi atau pengobatan yang amat sangat minim dengan efek samping yang negatif. Cuman dalam beberapa proses terapinya itu ada cerita kayak gini Mbak Farah. Saya pernah menghipnoterapi teman saya. Itu dia karena mengalami gangguan kecemasan, terus susah tidur. Setelah saya hipnotis, saya kasih sugesti, ternyata ada yang bergejolak dalam pikiran. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya semacam ruang batin. Ruang batin itu buat menampung sampah-sampah negatif dari pikiran tiap orang, Mbak. Lah, tiap orang sendiri itu memiliki kadar kapasitas sampah ruang batinnya sendiri-sendiri. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau semakin besarnya sampah batinnya tapi ruangnya itu kecil, itu otomatis luber. Lah, luber-luber ini
ketika seorang itu di hipnoterapi itu bisa mengeluarkan perilaku yang di luar kesadaran si kliennya, kayak misal menangis tiba-tiba terus sampai melakukan gerakan-gerakan menepuk-nepuk meja atau segala macam. Itu karena ketika dihipnotis kita masukin alam bawah sadarnya, ternyata di alam bawah sadarnya dia penuh trauma. Waktu kita mengakses ke sana, karena traumanya sudah penuh nih di ruang batinnya, otomatis luber. Lah itu lubernya bisa terakumulasi atau bisa terekspresikan lewat fisik. Oke, jadi itu paling yang menjadi efek samping kalau memang si klien itu memang sudah punya permasalahan yang cukup kronik. Kompleks, begitu ya. Betul. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi setelah jeda berikut ini kita akan lebih membahas lagi di segmen terakhir, dan kita juga akan menghadirkan salah satu klien nih Mas yang nanti bisa dicoba salah satu teknik hipnoterapinya, tapi pastinya kita yang ringan-ringan aja. Jadi ini untuk bisa memberikan edukasi kepada pemirsa kalau hipnoterapi itu berbeda dengan hipnotis yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat dan Mas Rizal. Dan satu lagi nih, ada teman kita dari Batik TV namanya Ega, atau nama panjangnya Matahari gitu ya. Oke, Ega adalah salah satu kru kita yang di sini nanti mau dihipnoterapi sama Mas Rizal, karena Ega ini ternyata punya beberapa masalah kesehatan gara-gara pola makan yang kurang teratur begitu ya. Nah, mungkin silakan Mas Rizal boleh ditanya-tanya dulu Eganya seperti apa, dan silakan. Oke. Kalau ini Mas Ega, karena tadi sempat cerita karena dia katanya ngalamin gangguan pola makan ya, Mas Ega, betul ya? Itu memang Mas Ega tadi sempat cerita sehari cuman sekali, emang nggak lapar sama sekali atau? Enggak sih, biasanya enggak lapar, cuman jajan aja, ngemil biasa. Oh, kayak gitu. Terus itu nggak makan karena Mas Ega sibuk kerja jadi fokus sama pekerjaan sampai lupa makan, atau kayak gimana sebenarnya? Enggak terlalu sibuk juga sih. Kalau nggak sibuk pun sebenarnya berarti makannya memang nggak rasa lapar. Iya. Tapi nggak pernah ada gangguan keluhan sakit apa sampai belum tak periksa. Lemes atau enggak, diare gitu? Enggak, kalau diare enggak. Oh, kayak gitu. Oke. Ya mungkin ini Mbak Farah, nanti saya sedikit bantu buat merelaksasi pikirannya agar setidaknya setelah pikirannya rileks, harapannya bisa membantu ada rasa lapar buat memperbaiki pola makannya Mas Ega lagi. Iya, baik. Oke, siap ya Ega ya untuk kehidupan yang lebih baik ya. Oke. Tapi rileks ya Mas Ega ya. Siap. Oke, silakan Mas Rizal. Oke. Treatmentnya bisa dimulai. Tahu aja Mas. Oke. Ini saya boleh berdiri? Sebentar ya. Oke, Mas Ega yang sebelah sana aja. Ya, betul. Sekarang Mas Ega saya minta relax ya, ambil nafas panjang lewat mulut ya, buang. Oke, lakukan lagi. Oke, sekarang hirup lewat hidung terus buang lewat mulut. Lakukan teknik ini beberapa kali sampai Mas Ega merasa lebih rileks, karena pola pernafasan yang teratur yang bagus mempengaruhi mood, detak jantung, dan efek hormon-hormon baik di otak Mas Ega. Oke, relax saja, nikmatin prosesnya. Yang dalam buang. Oke, dalam buang. Oke, sekarang saya minta posisi tangan Mas Ega.
maka itu menandakan Mas Ega siap menerima sugesti yang positif dari saya dan siap untuk dilakukan proses hipnoterapi kali ini dengan waktu yang singkat ya Mas Ega. Relax aja, nggak usah nervous, santai aja. Oke, lakukan seperti tadi proses tadi ya. Sekarang Mas Ega saya minta untuk melihat salah satu telapak tangannya, salah satu aja yang paling dominan mungkin. Bagus, oke. Sambil melakukan proses yang tadi Mas Ega. Ya, lakukan berulang kali sampai terasa dari kepala, dada, kaki itu lebih rileks, tangan rileks, pundak rileks, kaki rileks. Oke, semakin lebih rileks. Sekarang Mas Ega perhatikan telapak tangan kanan Mas Ega berarti ya. Lihat satu titik. Oke, bayangkan satu titik itu ada di bagian tengah telapak tangan Mas Ega. Oke, bagus. Semakin Mas Ega lebih rileks karena proses pernafasan Mas Ega lebih bagus, semakin Mas Ega bisa membayangkan dan bisa melihat semakin jelas titik itu. Oke, dekatin lagi tangannya. Oke, pelan aja, santai aja, proses nafasnya rileks aja. Oke, semakin bisa melihat titiknya. Oke, dekatin lagi. Semakin lebih besar, coba semakin mendekat, semakin mendekat. Oke, saya membawa Mas Ega ke alam bawah sadar Mas Ega lebih dalam, lebih rileks, lebih nyaman, lebih tenang. Oke, dalam hitungan ke-5 sampai 1 akan membawa Mas Ega menuju alam bawah sadar Mas Ega lebih dalam dan lebih rileks. 5 semakin dalam, 4 semakin lebih dalam, 3 lebih dalam lagi, 2 semakin lebih rileks, 1 oke, Mas Ega memasuki alam bawah sadar Mas Ega lebih nyaman, lebih rileks, lebih tenang, lebih nikmat sekali rasanya. Oke, bagus sekali. Sekarang Mas Ega saya minta tarik nafas yang dalam lewat hidung buat lewang mulut. Oke. Semakin bagus Mas Ega mengatur pola nafas ini akan semakin membuat rileks, semakin membuat nyaman, semakin membuat Mas Ega lebih tenang, dan semakin membuat Mas Ega lebih terasa lebih dalam. Saat ini hanya suara saya yang membuat Mas Ega lebih fokus, dan suara-suara lain akan menambah kerelaksasian dan rasa nyaman Mas Ega untuk memasuki alam bawah sadar Mas Ega lebih dalam, lebih nyaman, dan lebih tenang. Oke, bagus sekali Mas Ega. Oke, saat ini Mas Ega berada dalam ruangan alam bawah sadar Mas Ega, dan saat ini Mas Ega melihat, entah kenapa Mas Ega melihat kondisi perut Mas Ega itu penuh sampah dan penuh toksik yang membuat Mas Ega susah atau tidak teratur dalam menjaga pola makan. Oke. Saat ini bayangkan Mas Ega melihat, entah kenapa Mas Ega dapat melihat kondisi perut Mas Ega dengan baik. Semakin nyaman, semakin tenang, semakin membuat Mas Ega lebih bisa melihat dengan jelas, dengan detail kondisi perut Mas Ega. Oke, bagus sekali. Sekarang saya minta Mas Ega pegang perut Mas Ega. Bagus sekali, bagus. Katakan kepada diri Mas Ega, saat ini saya mengakui keadaan perut saya yang sedang mengalami masalah, dan saat ini saya akan berusaha memperbaiki keadaan perut saya dengan makan lebih teratur dan makan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika saya melakukan makan dan pola makan saya lebih teratur, akan membuat saya lebih baik lagi, akan membuat saya lebih sehat lagi, akan membuat saya lebih berenergi lagi,
akan membuat saya lebih nyaman dan lebih senang menjalani setiap aktivitas sehari-hari saya. Oke, bagus sekali. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin Mas Ega bisa merasakan kondisi perut Mas Ega lebih nyaman dari sebelumnya. Lebih nyaman. Sekarang pegang, entah kenapa kotoran-kotoran dan detoksifikasi yang membuat masalah di perut Mas Ega sekarang mulai keluar lewat hembusan nafas yang dikeluarkan lewat mulut oleh Mas Ega. Oke. Semakin banyak nafas yang ditarik lewat hidung dan dibuang lewat mulut, itu semakin lebih cepat membersihkan detoks yang ada di perut Mas Ega. Oke, bagus sekali. Bagus sekali, lakukan sekali atau 2 kali lagi untuk mendapat hasil yang lebih maksimal. Oke, bagus sekali Mas Ega, bagus sekali. Sekarang Mas Ega dapat melihat kondisi perut Mas Ega lebih bagus dari sebelumnya, lebih nikmat, lebih nyaman, lebih tenang. Dan ketika Mas Ega sudah kembali dalam kondisi normal, entah kenapa Mas Ega akan mulai merasakan rasa lapar. Oke, bisa dimengerti. Jika Mas Ega mengerti instruksi dari saya, tolong gerakan satu anggota tubuh yang saya sentuh. Oke, bagus sekali. Mas Ega sudah mengerti. Saat kembali ke kondisi normal, Mas Ega akan merasa lapar, dan dengan rasa lapar ini ketika Mas Ega makan akan memberikan energi yang positif, energi yang bagus untuk fisik, pikiran maupun mental Mas Ega. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang saya akan membawa Mas Ega ke dalam kondisi normal. Pada keadaan normal nanti, selain Mas Ega merasa sangat kelaparan dan entah kenapa sangat merasa lapar, dan hal pertama ketika Mas Ega membuka kedua kelopak mata nanti, Mas Ega sangat merasakan haus karena Mas Ega melihat kondisi Mas Ega tenggorokannya sangat kering. Itu membuat Mas Ega sangat haus dan ingin menghabiskan 1 gelas teh yang ada di hadapan Mas Ega nanti. Jika mengerti gerakan anggota tubuh Mas Ega yang saya sentuh. Oke, bagus. Oke. Sekarang bayangkan ada 5 anak tangga di depan Mas Ega itu. Oke. Lihat ya. Tiap-tiap anak tangga itu akan membawa Mas Ega ke alam normal dan alam sadar seperti sebelumnya. Oke. Lakukan secara perlahan-lahan kakinya. Hitungan ke-5 sampai 1 akan membawa Mas Ega ke alam sadar seperti sebelumnya. Dan saat hitungan 1 dan mulai membuka kedua kelopak mata Mas Ega merasa sangat haus dan sangat ingin menghabiskan seluruh minuman yang ada di dalam gelas di depan mata Mas Ega nanti. 5. Oke, langkahkan kakinya. 4. 3, naik secara perlahan. 2, mulai dapat menggerakkan anggota tubuh, kaki maupun jari-jari tangan, jari kaki. Mas Ega sudah mulai dapat merasakan. Oke. Pada hitungan ke-1, Mas Ega merasa sangat haus sekali. Tenggorokan ini benar-benar kering. Semakin kering. 1, Mas Ega sudah mulai membuka kedua kelopak mata seperti sebelumnya. Oke, perlahan-lahan saja, nggak usah dipaksa. Buka mata secara perlahan Mas Ega. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali Mas Ega. Sekarang buka mata secara perlahan. Oke, terima kasih sudah kembali ke alam normal. Oke, luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang meriah ya pemirsa yang ada di rumah untuk Mas Rizal. Oke, diminum dulu Ega. Mungkin mau nambah 1 lagi di depannya. Kayaknya ini tadi punya Mas Rizal ya, mohon maaf. Salah, tapi gak apa-apa. Ini kalau mau dihabisin ini juga punya Ega.
Gimana Ega? Saya mau tanya dulu perasaannya. Gimana ini feel-nya? Lebih enak sih gitu. Lebih daripada yang tadi pagi. tadi pagi. Oke. Apa bedanya? Lebih ada sesuatu hal yang beda nggak dirasakan di tubuh? Apa ya? Ini masih haus aja sih. Oh masih haus. Oke nggak apa-apa, serius ini diminum aja. Nanti. Oke. Kalau lapar iya nggak lapar? Iya lapar iya. Oke, berarti abis ini rencana berapa mangkok nih? 5 mangkok mie ayam. Oke, luar biasa. Oke, ini tadi Mas Rizal sudah melakukan treatment hipnoterapi ke Ega gitu ya. Dan kita harapkan semoga Ega bisa mengatur pola makannya lagi supaya lebih teratur. Terus ya amin. Terus habis itu bisa menghidrasi tubuh atau minum juga secara teratur gitu ya. Jangan lupa air putih juga, jangan selalu minum yang banyak ada rasanya gitu ya betul. Mas ya. Oke, luar biasa. Dan mungkin ini yang terakhir Mas Rizal boleh sampaikan ke teman-teman kalau misalkan teman-teman ada keluhan dan ingin dibantu sama Mas Rizal ini gimana nih caranya? Bisa langsung DM ke ini ke kontak pribadi saya atau kontak kantor saya bekerja, namanya PT Hadija Adi Nugroho. Saat ini Anda bisa DM lewat situ untuk berkonseling mungkin ya, sharing di divisi HRM karena saya bekerja di bagian HRM di kantor saya. Itu memang saya ditugaskan sama pimpinannya buat mengkoordinir sumber daya manusia yang mungkin mengalami gangguan-gangguan kecemasan supaya lebih baik lagi kepribadiannya, lebih baik lagi pola hidupnya agar tercipta suasana kerja yang bagus di lingkungan kerjanya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi silakan teman-teman yang mungkin ingin mencoba salah satu alternatif penyembuhan dari fobia ataupun trauma kecemasan, ataupun kayak Ega misalkan punya pola makan yang kurang teratur gitu ya, pola hidup atau lifestyle yang kurang baik, itu bisa dibicarakan gitu, dikonselingkan dulu kepada Mas Rizal, kemudian nanti untuk bisa dilakukan treatment hipnoterapi gitu. Gimana Ega? Sekali lagi boleh kasih testimoninya dulu. Gimana Mas Ega? Ya, lebih enak kan ya? Lebih enak. Lebih enak, lebih relax ya. Tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam jam 10:30. Jam 10:30. Kalau itu berarti udah larut apa emang udah biasa tidur jam segitu? Enggak tentu sih, kalau tidur kadang lebih itu ya, lebih pendek jam tidurnya gitu ya. Tapi ini oke, lebih relax ya hari ini ya. Oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti sepanjang episode ini. Sungguh luar biasa menarik ya, karena ini juga satu tema yang baru juga untuk saya gitu kan. Dan untuk edukasi teman-teman semua perbedaan antara hipnoterapi dengan hipnotis-hipnotis yang lainnya. Dan semoga ini bisa membuka pengetahuan baru untuk kita. Dan ini juga bisa menjadikan informasi penyembuhan alternatif untuk teman-teman yang memang saat ini sedang struggle dengan beberapa permasalahan di hidup gitu ya, misalkan fobia ataupun masalah kesehatan ataupun masalah pribadi masing-masing. Tetap tenang, tetap ada jalan yang bisa dipilih teman-teman untuk bisa sembuh semuanya, kembali ke diri sendiri dan juga lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan Expose. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Expose di episode selanjutnya dan see you on the next episode. Expose lebih dekat, lebih santai.